Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan soal tryout ASPDDIY. Dimulai dari nomor 12. Once upon a time, pada suatu masa. Berarti ini adalah teks naratif. Oke, kita coba pahami ceritanya secara umum. Ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang dipimpin oleh Raja Dewata Cengkar yang suka memakan daging manusia. Akhirnya kerajaan menjadi semakin sepi karena orang-orangnya semakin sedikit dimakan oleh raja. Banyak orang melarikan diri untuk menyelamatkan diri mereka. Pada saat itu Aji Saka datang ke Medang Kamulan. Dia mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian setelah mengetahui, dia membuat strategi untuk mengalahkan Dewata Cengkar. Aji Saka mendatanginya kemudian berkata, jika dia bisa menjawab teka-teki dari Aji Saka, maka Dewata Cengkar boleh memakannya. Tapi jika tidak bisa, maka Dewata Cengkar harus memberikan Aji Saka tanah atau daerah atau lahan seluas turban atau sorban ya. Nah, terus kemudian raja menyetujui, mereka berdua duduk berhadapan. Ternyata raja gagal menjawab. Sesuai dengan kesepakatan, maka raja harus memberikan tanah kepada Aji Saka. Aji Saka memegang satu bagian turban, kemudian raja memegang bagian yang lain. Ketika turban direntangkan, ternyata rentangannya tidak putus. Di sini raja sangat terkejut ya, dan dia harus mundur bermil-mil sampai akhirnya jatuh di Laut Kidul. Kemudian Tuhan mengutuknya menjadi buaya putih karena suka memakan daging manusia. Kurang lebih itu ceritanya ya. Nomor 12, dari pernyataan di bawah ini, manakah yang paling baik mendeskripsikan tokoh yang ada di dalam cerita? Mari kita baca satu persatu. Pertama, Raja Dewata Cengkar adalah raja yang abai. Iya, betul ya, dia abai terhadap rakyatnya. Harusnya menjamin kesejahteraan, mengusahakan kebaikan, tapi malah mencelakai, yaitu dengan memakan daging mereka. Nomor 1 betul. Terus kemudian nomor 2, Aji Saka lebih kuat daripada Dewata Cengkar? Tidak ada disebutkan lebih kuat. Itulah mengapa Aji Saka menggunakan strategi khusus dalam mengalahkan raja. Salah. Kemudian nomor 3, Dewata Cengkar tidak secerdas Aji Saka. Betul kan? Dia berhasil dikalahkan dengan cara diberi teka-teki. Kemudian yang keempat, Aji Saka, anak yang licik, membunuh Dewata Cengkar menggunakan turbannya. Di paragraf terakhir disebutkan bahwa Dewata Cengkar itu tidak terbunuh, dia hanya jatuh di Laut Kidul dan kemudian dikutuk menjadi buaya putih. Salah ya, sehingga jawaban yang betul adalah 1 dan 3. Apakah ada? Ada. A. Nomor 13, apa persoalan dari cerita? Di mana petunjuknya? Ada di kalimat terakhir paragraf pertama. Banyak orang melarikan diri dari kerajaan untuk menyelamatkan diri. Kenapa mereka melarikan diri? Karena mereka merasa tidak aman. Tidak aman kenapa? Karena rajanya akan memakan mereka. Jawabannya adalah C. Bukan karena Aji Saka memiliki sorban yang ajaib atau masyarakatnya orang-orang menjadi semakin sedikit, maupun mereka berdua, Aji Saka serta Dewata Cengkar, bertarung dengan ganas. Jawabannya adalah C. Nomor 14, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? A. Gunakan kekuasaan untuk mengontrol orang lain? Bukan ya. Yang B. Kontrol kekuatan kita untuk bisa menjadi dominan? Bukan juga. C. Maafkan kesalahan orang lain? Tidak. Yang D. Jadilah pemimpin yang mencintai dan memperhatikan rakyatnya? Betul ya. Di sini disebutkan bahwa Dewata Cengkar akhirnya jatuh di Laut Kidul karena menyengsarakan rakyat, bersikap kejam dan tidak bertanggung jawab sebagai raja. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah sebuah percakapan antara Dino dan Lucy. Mari kita lihat.
Apakah kamu masih menyimpan buku matematika? Aku butuh sekarang. Iya, ku taruh di rak buku di ruang tamu. Gimana persiapan untuk ujianmu? Aku sangat takut, soalnya masih kurang bahan. Gak usah khawatir, masih ada 2 pekan. Usaha lebih kenceng. Makasih atas dukungannya ya, aku masih butuh bimbingan. Kamu bisa mendiskusikan dengan teman atau guru matematika jika mungkin. Atau kenapa nggak bilang sama Bunda? Barangkali Bunda tahu apa yang bisa kamu lakukan. Aku akan bertemu dengan Pak Anwari, guru matematikaku. Kuharap Pak Anwari bisa membantuku. Ya, aku harap juga demikian. Sukses ya dengan tesmu. Kamu pasti akan bisa melewati ini. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 15. Dari dialog kita tahu bahwa Lucy adalah siapanya Dino? Ada petunjuk penting ya di sini. Why don't you tell mom about this? Kenapa kamu nggak bilang ke bunda tentang ini? Mereka adalah 2 orang dengan bunda yang sama. Artinya mereka kakak beradik atau saudara. Sehingga jawabannya adalah C. Lucy adalah saudaranya Dino, bukan teman sekolah, teman kelas, atau teman. Kemudian nomor 16, di mana dialog tersebut berlangsung? Apakah ada petunjuknya? Ada di sini. Aku menaruhnya di rak buku di ruang tamu. Sehingga mereka berada di rumah, bukan di sekolah, perpustakaan, atau toko buku. Selanjutnya, ice storm. Badai es, maka ini adalah sebuah teks report. Mari kita cari tahu isinya secara umum. Ketika udara panas dan dingin bertemu, maka menyebabkan badai es. Berbahaya terutama jika terjadi hujan beku yang membuat lapisan es di jalanan maupun di permukaan-permukaan. Kemudian jumlah yang besar bisa menyebabkan kerusakan pohon dan melumpuhkan jaringan listrik. Faktanya, berat dari es ini bisa meningkat menjadi 30 kali lipat. Kondisi lebih buruk jika kecepatan angin sangat tinggi. Kemudian di sini disebutkan bahwa frekuensi tertinggi di bagian Midwest dan Northeast. Paragraf kedua. Akumulasi es diklasifikasikan berdasarkan dampak. Ada nuisance, disruptive, dan crippling. Untuk nuisance itu kurang dari 14 inci. Nah, di sini membahayakan terutama jika bepergian menggunakan atau melewati jembatan. Kemudian, badai es disruptif itu adalah es dengan akumulasi 1/4 sampai 1/2 inci. Bahayanya adalah bisa menyebabkan padam listrik dan merusak bagian-bagian tanaman seperti ranting dan dahan. Yang paling berbahaya adalah crippling, di mana akumulasi es lebih dari 1/2 inci dan bisa mencapai 1 inci. Karena mengakibatkan kerusakan yang parah untuk pepohonan dan juga jaringan listrik bisa bermasalah selama beberapa hari. Bahayanya adalah jika tidak memiliki energi cadangan, maka tidak bisa mendapatkan panas atau kehangatan dalam waktu yang lama. Nomor 17, severe damage, kerusakan parah. Severe atau parah, apa sinonimnya? Serius ya, bukan bertahap, lembut, maupun luas. Nomor 18, dari teks kita tahu bahwa dampak dari badai es adalah, kita lihat di bagian crippling yang paling parah. Ini ya, kerusakan parahnya bisa menyebabkan persoalan sumber daya, persoalan listrik, dan banyak sekali tanaman-tanaman yang tumbang. Nah, kerusakan yang dikarenakan perubahan iklim atau cuaca itu disebut environment disaster. Nomor 19, apakah gagasan utama dari paragraf kedua? Di paragraf kedua, kalimat pertama, mari kita lihat akumulasi es diklasifikasikan berdasarkan dampaknya, yaitu nuisance, disruptive, dan crippling. Sangat sesuai dengan pilihan A. Ada 3 kategori untuk dampak akumulasi dari badai es, yaitu apa tadi? Nuisance, disruptive, dan
crippling? Jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah sebuah lagu berjudul I Will Always Love My Mama. Aku akan selalu mencintai mamaku. Cukup panjang, tapi kurang lebih artinya mari kita lihat. Bagian awal, aku akan selalu mencintai mamaku. Beliau adalah perempuan favoritku. Aku akan selalu mencintai mamaku. Beliau yang membawaku ke dunia ini. Kemudian jika diperhatikan sampai bawah, penulis menunjukkan betapa pengorbanan dan ajaran-ajaran mamanya ya. Nomor 20, penulis lagu adalah, jadi ini menanyakan keterkaitan antara seseorang yang diangkat dalam lagu tersebut, yaitu My Mama, dengan penulis. Apa jawabannya? B ya, anaknya. Bukan cucu, bukan ibu, juga bukan saudara. Nomor 21, cinta ibu sangatlah spesial. Ekspresi tersebut maknanya pertama, ordinary biasa, exceptional itu luar biasa, replaceable bisa digantikan, incomparable tak terbandingkan. Sehingga pilihannya adalah 2 dan 4. Maka jawaban yang betul adalah B. Selanjutnya, teks announcement ya, ini adalah sebuah pengumuman. Kita lihat bersama. Pembatasan kunjungan. Kunjungan dibatasi untuk menghindari penularan corona. Jika Anda memiliki alasan khusus untuk mengunjungi rumah sakit, silahkan mendaftar terlebih dahulu. Kami menghargai kerjasama dan pemahaman Anda. Jika kunjungan diminta oleh rumah sakit, maka ini yang harus dilakukan ya. Ada mengisi aplikasi, kemudian mereka akan mendapatkan kartu. Pastikan untuk mensterilisasi tangan sebelum maupun sesudah. Terus kemudian datang kunjungan sependek mungkin. Mari kita lihat nomor 22. Mengapa rumah sakit menerbitkan pengumuman ini? Sudah jelas ya isinya ada di sini. Untuk menginformasikan pembatasan kunjungan. Sehingga jawabannya adalah C. Bukan melarang pengunjung untuk menengok pasien, bukan untuk mengatakan kepada masyarakat untuk menghindari atau mencegah coronavirus, dan bukan mengumumkan pendaftaran rumah sakit. Nomor 23, apa yang akan pengunjung lakukan jika mereka memiliki alasan khusus untuk datang ke rumah sakit? Ada di mana? Ada di sini. Jika kamu memiliki alasan khusus untuk datang ke rumah sakit, tolong daftar terlebih dahulu. Sehingga jawabannya adalah A.